Wang Nan lahir dan besar di Cina. Dia terlahir dari keluarga yang sederhana. Namun Wang adalah seorang wanita yang memiliki impian besar dan bekerja keras. Di usianya yang ke-22 tahun, dia bekerja sebagai agen asuransi, customer service, dan juga pencuci piring. Dan di tahun 2015, sekaligus untuk menjalani impiannya bepergian ke luar negeri, dia pindah ke Thailand untuk memulai bisnisnya sendiri. Dia bekerja sangat keras hingga hanya tidur 3-4 jam saja perharinya. Sehari-hari dia akan terus bekerja dan di malam harinya dia akan belajar bahasa Thailand. Untuk menghemat uangnya, dia hanya akan makan sekali sehari. Dengan segala kerja kerasnya, dia berhasil mengumpulkan $1 juta pertamanya. Orang tuanya di Cina bekerja di bidang bisnis buah, dan Thailand memiliki banyak buah yang enak. Dia pun menginvestasikan seluruh uangnya dan memulai bisnis buah keringnya sendiri. Namun, karena kurangnya pengalaman, dia kena tipu dan kehilangan semuanya. Saat itu dia benar-benar kehabisan uang, dia hanya mampu makan mie instan dan tidur di bandara. Wang tidak menyerah dan memulai perusahaan perdagangannya dan dia berusaha untuk mencari pelanggannya sendiri. Dan dalam waktu 1 tahun, dia kembali berhasil lagi. Dia kemudian mengembangkan usahanya dengan membuka restoran Cina di pusat bisnis Thailand. Dengan keberhasilannya, dia bisa membeli mobil impian, perhiasan, tas, baju, make up, semua barang yang selama ini hanya diimpikannya. Dia juga mulai mewujudkan impiannya yang lain, yaitu berkeliling dunia. Di puncak kesuksesannya, dia berhasil mengumpulkan kekayaan yang signifikan dan beberapa properti real estate. Kemudian, pada tanggal 19 Mei 2017, dia bertemu dengan seorang pria bernama Yu Xiaotong di sebuah pesta temannya di Bangkok. Pada saat itu, Yu yang menyapa Wang terlebih dahulu. Wang terkejut karena mereka berdua sama-sama berasal dari provinsi Jiangsu di Cina. Dan Yu berbicara dengan dialek yang sangat bagus, meskipun dia berasal dari kota yang berbeda. Sikapnya yang sopan memberikan kesan yang baik pada Wang dan mereka menjadi teman di WeChat. Saat itu, Wang adalah wanita single di akhir usia 20-an yang ingin memulai hubungan yang serius. Dia juga seorang pengusaha sukses dengan berbagai bisnisnya seperti agen perjalanan, memiliki beberapa toko, restoran Cina, dan motel di Thailand. Setelah mengobrol di WeChat selama 1 minggu, Yu menawarkan bantuan untuk mengambilkan buku yang ditinggalkan Wang di rumah temannya. Yu memberikan buku itu pada Wang tanpa mengganggunya lagi. Dan hal ini semakin memberikan kesan yang baik. Yu mulai mengantar jemput Wang dari tempat kursus bahasanya setiap hari. Dia juga mulai mengirimkan pesan romantis di WeChat. Di suatu pagi, Yu mengetuk pintu rumah Wang dalam keadaan berantakan. Dia mengaku kalau dia sangat merindukan Wang dan dia duduk di depan pintu sepanjang malam. Wang menyebutkan kalau dia menyukai pantai, dan Yu segera mengatur perjalanan romantis ke pantai di mana mereka menaiki kuda di sana. Mereka mulai berkencan dan selama berkencan setiap pagi Yu akan datang ke rumah Wang dan menyiapkan berbagai jenis sarapan dan akan makan bersama. Di satu kesempatan, Yu melamar Wang dan dia tidak pernah mau menyerah hingga Wang menjawab iya. Dia melamar setidaknya sekali dalam 1 hari dengan menyatakan kalau mereka telah ditakdirkan untuk bersama. Di ulang tahun Wang yang ke-29 tahun di bulan Juli 2017, Yu melamarnya lagi dan menolak hadir di pesta ulang tahunnya jika Wang menolak lamarannya itu. Wang mengatakan kalau mereka akan membicarakannya selepas pesta nanti. Namun Yu menganggap kalau Wang telah menerima lamarannya dan langsung memesan 2 tiket untuk kembali ke Cina keesokan harinya.
Di tanggal 15 Juli 2017, keduanya menikah dalam waktu 2 bulan sejak pertemuan awal mereka. Mereka mendapatkan sertifikat pernikahan di Nanjing, yaitu kampung halaman Wang. Namun Yu meminta Wang merahasiakan pernikahan ini kepada keluarganya karena dia tidak memiliki pekerjaan juga tidak memiliki tabungan. Baru di bulan Februari 2018, orang tua dan adik Wang pertama kalinya bertemu dengan Yu ketika mereka berlibur ke Thailand. Saat itu Yu berusaha sekuat tenaga untuk bisa terlihat sebagai suami yang baik dan juga penyayang. Melihat kebahagiaan putrinya, orang tua Wang pun menerima Yu dengan tangan terbuka. Sayangnya, itu semua hanyalah adegan yang mereka buat. Rupanya, sejak awal pernikahan, masalah mulai muncul ke permukaan. 2 bulan sejak pernikahan, terbukalah semuanya. Yu hanya mau tinggal di rumah saja bermain video game, sementara Wang yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Ada satu insiden yang terjadi saat di jam sibuk restoran. Waktu itu Wang terpleset dan terjatuh dari lantai 2. Mengetahui hal itu, Yu hanya melepaskan pandangan beberapa detik dari ponselnya dan tak lama kembali ke permainannya. Suatu hari, Yu mendekati Wang dengan mata berkaca-kaca. Dia mengatakan kalau dia dulu pernah dipenjara selama 8 tahun karena kasus perampokan. Itulah sebabnya dia tidak bisa melamar pekerjaan karena adanya catatan kriminal. Namun dia menyatakan kalau dirinya tidak bersalah. Temannya menjebaknya dan menyuruhnya untuk ikut berjudi hingga dia memiliki hutang sebesar 1 juta dolar yuan yang akan segera jatuh tempo. Wang setuju untuk melunasi setengah dari hutang itu, namun meminta suaminya untuk membantu bisnisnya sebagai gantinya. Yu berjanji kalau dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi suami yang lebih baik. Namun janji hanyalah janji. Di suatu hari Yu pamit kalau dia akan pergi menemui klien, namun dia ternyata menghilang. Selagi khawatir kalau suaminya terlibat kecelakaan, Wang mendapatkan telepon dari akuntannya, menanyakan apakah dia ada menarik uang 5 juta yuan untuk membayar pemasok. Wang yang merasa tidak melakukan transaksi itu segera menelpon bank dan diberitahu kalau suaminya yang menarik uang itu dengan memberikan password kedua paspor mereka dan juga sertifikat pernikahan. Baru seminggu kemudian Yu kembali karena telah menghabiskan seluruh uangnya. Rupanya dia telah menghabiskan uangnya itu dengan berjudi di Makau. Yu beralasan kalau dia hanya ingin menebus masa mudanya yang hilang. Dia lalu berlutut sambil menangis dan meminta pengampunan dari Wang. Wang telah memikirkan perceraian beberapa kali. Tetapi dia memutuskan untuk meneruskan pernikahan karena masih mencintai suaminya dan sangat ingin pernikahannya berhasil. Terlepas dari masalah mereka, 2 tahun setelah pernikahan, Wang mengetahui kalau dia mengandung. Dia sangat gembira dengan hal ini. Sementara itu, di bulan April 2019, Yu membelikan Wang polis asuransi jiwa dengan namanya sebagai penerima manfaat. Pada tanggal 9 Juni 2019, Yu mengajak Wang untuk mengunjungi Taman Nasional. Taman nasional yang akan dikunjungi adalah Taman Nasional Phatthaim yang cukup populer untuk melihat matahari terbit dari atas tebing. Wang merasa aneh karena dia tahu kalau suaminya itu sangat takut ketinggian. Dan saat itulah kehidupan Wang akan berubah selamanya. Seorang turis yang juga mengunjungi dan tersesat di taman itu melihat Wang yang terbaring dalam keadaan terluka parah di jalan setapak di dasar tebing. Dia tidak yakin apakah Wang masih dalam keadaan hidup atau meninggal dunia. Tetapi dia segera mengetahui bahwa Wang secara ajaib masih hidup. Wang mengatakan kalau dia sudah menunggu seseorang datang sambil terbaring kesakitan selama hampir 30 menit.
Petugas darurat segera dipanggil ke tempat kejadian. Wang terjatuh 34 meter dari atas tebing dan ajaibnya dia dan janinnya selamat. Diduga Wang bisa selamat karena dia terjatuh melewati beberapa tumpukan dahan pohon. Petugas segera membawa Wang ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari CCTV di Taman Nasional itu menangkap pergerakan dari mobil Yu yang berjalan menjauh dari Taman Nasional. Namun setelah dia melihat ada mobil ambulans, dia berbalik arah dan mengikuti mobil ambulans itu. Petugas di Taman Nasional itu kemudian teringat kalau dia melihat Yu di antara kerumunan orang di kejauhan, tetapi tidak pernah menyatakan dirinya adalah suami dari Wang. Setibanya di rumah sakit, Yu dengan penuh akting menangis histeris dan berteriak menanyakan kemana perginya istrinya itu. Wang menjawab dengan suara lirih menanyakan pada suaminya kenapa dia melakukan ini semua. Lalu Yu mendekatinya dan berbisik menyuruhnya untuk diam dan mengatakan kalau tidak ada satupun orang yang mengerti bahasa Mandarin di situ. Yu juga mengancam kalau tidak ada CCTV di atas tebing, tidak ada saksi, dan mengatakan kalau polisi pasti akan mempercayai semua perkataannya. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan Wang. Polisi menanyai Yu untuk mengetahui apa yang terjadi. Dia menjawab kalau ini semua adalah sebuah kecelakaan. Saat itu dia meninggalkan istrinya untuk pergi ke kamar mandi, dan ketika dia kembali, istrinya sudah tidak ada di sana. Dia lalu kembali ke mobil mereka untuk mengambil ponsel dan menelpon ponsel istrinya. Tetapi istrinya itu tidak menjawab. Sehingga dia berasumsi kalau istrinya itu mungkin memutuskan untuk pulang, sehingga dia pun mulai mengemudi pulang. Sampai dia melihat ambulans melaju kencang di sepanjang jalan dan mulai merasa takut kalau ada hal yang terburuk terjadi pada istrinya. Dia pun mengikuti ambulans itu dan segera mengetahui bahwa istrinya telah terjatuh dari atas tebing dan dibawa ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa Wang mengalami 17 patah tulang, termasuk patah tulang di lengan kiri, paha kiri, tulang selangka kiri, tulang pinggul, dan juga lutut. Dia memerlukan lebih dari 200 jahitan dan 100 pen tulang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dan karena Wang memerlukan obat-obatan dalam jumlah yang besar untuk bisa bertahan hidup, pada akhirnya janinnya yang saat itu berusia 5 bulan terpaksa digugurkan. Wang dirawat di ruang VIP di mana Yu menjaganya sepanjang malam. Di hari kedua perawatan, Yu mencoba mengeluarkan Wang dari rumah sakit. Melawan perintah dokter, dia menarik tabung dan masker oksigen Wang dan mendorongnya keluar dari pintu rumah sakit. Untung saja staf rumah sakit sigap dan berhasil menghentikannya di pintu keluar. Pada hari ketiga, polisi datang untuk menanyai Wang. Wang dengan terpaksa menjawab kalau dia terjatuh secara tak sengaja dari atas tebing. Di hari keempat, setelah memohon beberapa kali, Yu mengizinkan Wang untuk dikunjungi oleh salah satu temannya. Dan temannya ini secara diam-diam berhasil merekam percakapan dari Yu dan Wang, di mana Yu mengaku kalau dia yang mendorong Wang. Di hari kelima, karena Wang selama ini patuh dengannya, Yu mulai lengah dan meninggalkannya sendirian di dalam kamar. Wang mengambil kesempatan itu dan memberitahu dokternya bahwa dia didorong dari atas tebing, tetapi tidak mengatakan siapa yang melakukannya. Malam itu juga, Wang dipindahkan dari ruang VIP ke tempat perawatan umum, di mana Yu tidak bisa mengunjunginya setelah pukul 5 sore. Di hari ke-6, polisi datang lagi untuk menanyai Wang. Saat itu Wang sudah mendapatkan akses ke seorang penerjemah. Dan akhirnya dia dapat menceritakan bahwa suaminya yang mencoba untuk membunuhnya. Wang dapat memberikan penjelasan lengkap tentang kejadian yang terjadi padanya. Kesaksian dari Wang mendukung kecurigaan polisi terhadap Yu
Dia sudah mencurigainya sejak melihat Yu memperhatikan dari jauh di tempat kejadian. Wang menjelaskan bahwa atas permintaan suaminya, mereka pergi ke Taman Nasional untuk menyaksikan matahari terbit. Di hari itu, rupanya hari mendung. Di pukul 5:30 pagi, sebagian wisatawan sudah kembali pulang. Wang juga meminta pada Yu untuk pulang juga, namun Yu meyakinkannya untuk tetap tinggal dan berjalan lebih lanjut untuk melihat lukisan mural di ujung jalan. Selagi mereka mendekat ke pinggiran tebing yang sempit, suaminya meraih pinggang Wang dan memeluknya dengan romantis dari arah belakang. Lalu suaminya menciumnya di pipi, meletakkan tangannya di punggung Wang, berkata menyuruhnya pergi ke neraka, lalu mendorong Wang dengan kuat di bahunya dengan kedua tangannya ke arah bawah. Wang juga memberitahu petugas bahwa dia tidak dapat menceritakan kisahnya sebelumnya karena suaminya tidak mau meninggalkan sisinya. Di hari ke-7, Yu ditangkap dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Setelah dia ditangkap, diketahui bahwa hutang perjudiannya hampir 2 kali lipat daripada yang dia klaim sebelumnya, yaitu lebih dari 2 juta yuan. Yu mengaku tidak bersalah selama persidangan. Jaksa berpendapat bahwa dia mencoba membunuh istrinya untuk mendapatkan uang dari polis asuransi jiwanya. Uang itu nantinya akan dia gunakan untuk melunasi hutang perjudiannya. Juga diyakini kalau dia termotivasi oleh prospek bisa mewarisi sebagian dari harta istrinya yang berjumlah sekitar 19 juta yuan. Wang meminta hakim untuk memberi Yu hukuman mati, mengingat suaminya itu tidak hanya membunuh bayi mereka yang belum lahir, tetapi juga menyebabkan dia mengalami cedera parah yang mengubah hidupnya, juga kesehatannya, karirnya, dan masa depannya. Pada tanggal 24 Maret 2020, Yu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan dan diharuskan untuk membayar 1,1 juta yuan sebagai kompensasi. Dengan cepat Yu mengajukan banding atas hukumannya itu. Dan di tanggal 23 Mei 2021, pengadilan banding menyatakan kalau tidak ada cukup bukti yang menunjukkan kalau percobaan pembunuhan itu disengaja. Keputusan ini membuat hukuman Yu dikurangi menjadi 10 tahun saja, yang berarti dia akan bebas beberapa tahun lagi, belum dikurangi dengan remisi. Dan itu adalah hukuman yang sangat ringan atas percobaan pembunuhan. Ini merupakan pukulan besar bagi Wang, mengingat ada bukti rekaman yang digunakan di pengadilan tentang percakapan antara dia dan suaminya, di mana suaminya itu mengaku dengan sengaja telah mendorong dirinya. Wang tinggal di Provinsi Jiangsu di Tiongkok Timur. Dia berusaha menjual produk melalui streaming online di platform media sosial pada tahun 2021. Namun cedera yang dialaminya memaksanya untuk berhenti. Selama bertahun-tahun, Wang harus menggunakan kursi roda dan harus tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga mereka dapat merawatnya. Setelah menjalani operasi, dia harus menghabiskan 4 tahun terakhir menjalani terapi fisik yang intens. Perjalanannya sulit dan menyakitkan itu akhirnya terbayar ketika pada bulan April 2023, terlepas dari bekas luka permanen, Wang yang saat itu telah berusia 35 tahun dapat berjalan tanpa alat bantu jalan untuk pertama kalinya sejak insiden itu. Wang berbagi pengalamannya di platform media sosial Tiongkok. Dia mengatakan kalau semua kesulitan yang tidak membunuhnya hanya membuatnya menjadi lebih kuat. Dia mengaku kalau dia sempat beberapa kali berpikir untuk berhenti menjalani perawatan rehabilitasi. Namun akhirnya dia berhasil menemukan kekuatan untuk bisa tetap melanjutkan. Karena dia sadar jika tidak melakukan rehabilitasi, dia hanya akan terbaring di tempat tidur dan menggunakan kursi roda seumur hidupnya. Wang memiliki lebih dari 3 juta pengikut di akunnya dan dia melanjutkan berbisnis dengan menjual makanan ringan melalui live streaming.
Wang terus membagikan proses penyembuhannya untuk menyebarkan hal positif dan menyemangati orang lain. Dia juga berusaha menemukan turis yang menyelamatkan hidupnya. Dia mengetahui kalau lokasinya terjatuh itu di luar yurisdiksi dari pengelola Taman Nasional dan jarang dikunjungi orang. Tidak ada penampakan turis itu di kamera CCTV taman, juga tidak ada yang maju saat Wang memohon di televisi agar bisa menemuinya. Warga lokal yakin kalau turis itu adalah inkarnasi dari Buddha. Wang kemudian mengajukan banding lagi atas putusan hukuman dari Yu dan hasilnya pada bulan Juni 2023, pengadilan menghukum Yu atas percobaan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman 33 tahun dan 4 bulan di penjara. Yu mengaku kalau dia sengaja akan membunuh istrinya itu untuk mendapatkan hartanya agar bisa menyelesaikan hutang judinya. Di bulan April 2024, Wang kembali ke Taman Nasional Fataim dan mendatangi keempat petugas yang telah menyelamatkan nyawanya. Sambil menitikan air mata kebahagiaan dan penuh rasa syukur, dia memeluk keempat penyelamatnya. Wang saat ini hanya ingin memulai hidup barunya dengan bahagia dan melupakan masa lalunya. Bertemu dengan teman baru dan bisa tertawa bahagia. Wang menerima banyak cinta dan dukungan, dan dia ingin bisa menjadi lebih baik dan membalas semua orang yang telah peduli dengannya. Dan dia juga ingin berbagi ke semua perempuan bagaimana cara melindungi diri mereka dari seorang predator wanita. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!